penangkapan Gus Nur, kemudian Gus Dur ditahan, itu pendapat para ulama gitu ya. Kemarin saya lihat Kiai juga hadir ya di dalam Kobatin ya, ulama Aswaja Nusantara gitu. Apa ngelihat kondisi umat ya, dan para ulama ketika melihat Gus Nur dengan berbagai aktivis pejuang Islam, termasuk penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith gitu, itu seperti apa ulama melihatnya, penetapan dan penahanan mereka gitu? Baik, sebelum kita menjawab pendapat tokoh, kita bisa lihat bahwa saya ini sebagai hamil dakwah ya. Hamil dakwah, Gus Nur juga hamil dakwah, sekaligus dia sebagai ulama ya. Apalagi beliau ini kalau nggak salah bermazhab Imam Syafi'i, yang tentu dia tahu betul seorang ulama itu harus dan wajib menselaraskan ilmunya dengan perbuatannya ya. Nah, disinilah Gus Nur sebagai ulama itu dia mau mengimplementasikan ilmunya terkait dengan perbuatannya, di mana dia melihat banyak kemungkaran. Pertama, dia ingin melaksanakan hadis Rasul yang sangat populer, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati biqalbihi dzalika adhaful iman. Gus Nur dalam pandangan kemungkaran yang pertama, dia tidak punya kekuasaan ya, itu di mana kekuasaan. Dia bukan orang partai, dia bukan seorang DPR, dia bukan presiden, dia bukan menteri, dia bukan hakim, dia bukan jaksa. Maka kerusakan itu tidak bisa dibetulkan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka ada poin kedua, dengan lisannya. Nah, di sini sebagai ulama yang memahami betul bahwa ilmunya harus diimplementasikan dalam perbuatannya, maka dia dengan ilmunya itu dia menyampaikan lisannya, karena dia tidak mau disebut sebagai orang yang lemah iman ya, merubah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan ilmu dapat dia lihat kemungkaran di negeri ini, maka dia coba aplikasikan. Nah, itu yang pertama. Jadi memang seorang ulama itu yang lurus itu harus tidak tidak lempeng badannya, atau tidak santai atau tidak nyaman lah ketika melihat kemungkaran. Hatta itu kemungkaran ada di, yang dikatakan Habib tadi, di ormasnya dia ya. Jadi ormasnya itu kan melakukan itu yang dalam pengertian Gus Nur itu karena juga kondisi kondisi keadaan di negeri ini. Maka beliau itu mengatakan itu. Yang kedua, jadi sebelum menjawab layak atau tidak, benar atau tidak dijadikan tersangka, nanti disimpulkan aja. Yang kedua, bahwa Gus Nur ini sebagai seorang ulama, dia mau menjadikan orang-orang yang terbaik ya, sesuai dengan janji Allah, kuntum khairal umat ukhrijat linnas. Dia membuat yang terbaik untuk manusia, bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk pesantren, tapi untuk manusia ya. Apa syaratnya itu? Kan kata Allah, ketika dia mau menjadikan orang yang terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba, beriman pada Allah itu ditaruh pada posisi ketiga, serta ta'muru wa tanhauna 'anil munkar. Berarti situ ketika kita mau menjadi orang yang terbaik di mata Allah, maka kita harus melaksanakan tanhau 'anil munkar, menyuruh ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar menjadi syarat itu. Nah, ini mau diambil sama Gus Dur nih. Cuman karena alam demokrasi inilah ya yang tidak sesuai dengan, kalau Islam itu kan mau negaranya, mau partainya, mau manusianya harus bersandar pada agita Islam. Kalau negeri demokrasi itu al-huriyah akidah, jadi kebebasan berakidah. Nah, karena nggak pasti situlah antara kritik dengan ujaran kebencian tidak bisa dipisahkan. Nah, maka tadinya dia mau berdakwah menjadi
kebencian. Padahal ya tidak ada, ulama itu menjual kebencian, semua mengajarkan, menyampaikan kepada yang kebaikan. Gitu. Nama posisi letaknya itulah. Maka saya sebagai pengemban dakwah itu ya tidak, mungkin ya jamaah juga layak nggak ditangkap itu Gus Nur kalau begitu ditanya. Layak? Layak? Ditangkap. Tidak, orang seorang ulama mau implementasi ilmunya tengah-tengah masyarakat, menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan umat ini sangat tidak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik bukan kedukun aja loh. Ketika dia ketika penguasa ini menentukan hukum bukan dari kitabullah sunnah Rasul, itu syirik. Dan umatnya mengikuti, maka menjadi syirik juga. Berapa saudara kita, berapa jamaah kita yang tersirikan oleh demokrasi. Nah itu dia. Karena itulah ya kesayangan Gus Nur itu terhadap negeri, terhadap umat ini, dia ingin menyampaikan, cuman alamnya berbeda. Jadi sebagai sama-sama pengemban dakwah, walaupun dia sebetulnya lebih tinggi dari saya, dia ulama, saya bukan ulama gitu kan, saya pengemban dakwah, saya katakan itu tidak layak, begitu Ustaz.